Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berikan berita terupdate tentang perpolitikan hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terupdate kepada kalian semua yang saya berharap ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman. Kita akan membahas berita yang pertama. Ternyata teman-teman, kita bahas barusan pria yang mencaci maki dengan begitu keji kepada Pak Prabowo Subianto, presiden kita. Ternyata saya akan spill dulu teman-teman kepada kalian semua sosok pria ini. Ternyata dia adalah salah satu pendukung Abah yang berasal dari Kepulauan Riau dan namanya Muhammad Taufik. Coba kita lihat dulu. Dengan tekad yang lebih besar, bukan ini yang mencaci maki Pak Prabowo teman-teman. Tapi bagaimana kita mempercepat, dengan menuntaskan begitu mimpi besar kita dengan visi Bintan Juara menuju masyarakat yang maju. Seperti apa dia memaki-maki presiden kita ini teman-teman? Kalau kita lihat presiden anjing, tahu babi anjing, kalau mana kalau binatang bermain-main tuh saya babi kau anjing. Presiden. Oke ya, kenapa saya ini bahas dan mau up agar supaya setidaknya pria ini bisa mendapatkan pelajaran. Namanya Muhammad Taufik dari Kepulauan Riau. Saya nggak tahu dia lebih detail untuk alamatnya teman-teman. Tapi ya, hal seperti ini yang menjadi sesuatu yang sebenarnya harus kita katakan Indonesia gelap adabnya seperti ini. Boleh mengkritik presiden, boleh kritik kebijakannya. Tapi jangan sampai mencaci maki dan memberikan contoh kepada generasi-generasi kita yang selanjutnya. Cara-cara bersuara menyampaikan aspirasi dengan seperti ini. Sebenarnya yang menunjukkan hal seperti ini siapa sih teman-teman ya? Yang menunjukkan hal-hal seperti ini diperbolehkan siapa? Padahal itu dilarang dalam undang-undang. Tapi seorang intelektual akademisi seperti Rocky Gerung memberikan contoh yang buruk, bahkan sampai mahasiswa demo-demo dengan memaki-maki presiden. Ini yang sebenarnya Indonesia gelap di area ini juga teman-teman. Ya, kayaknya ini harus diberikan pelajaran. Ternyata pendukung Abah, gak heran juga teman-teman karakter mereka ya. Adeh. Kalau kita lihat-lihat, yang diributkan ini nggak jelas, ya. Gitu. Nanti kakak mungkin bisa membahasnya. Jadi, kemudian pasal 47 misalnya, kementerian lembaga yang bisa diisi TNI. Tadinya kan 14. Tadinya 10. Sebelumnya 10, kini 14. 16. Sekarang 16. Dan undang-undang TOK tadi 16. Jadi Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer, dan Mahkamah Agung. Kementerian KKP. Kementerian KKP dan BNPP, Badan Pengelola Perbatasan. Ya, itu kan hal-hal biasa sebenarnya. Tidak ada hal yang perlu dipersoalkan, yang prinsip. Makanya kita bingung, apa tujuannya demo-demo ini, protes-protes ini terhadap undang-undang TNI ini. Ya, Pak Jul, saya... Ya simpel kan, tujuannya adalah menggiring opini masyarakat bahwa Indonesia sedang menuju kepada Orde Baru, Pak. Itu tujuan mereka, para pemecah belah bangsa yang menjadi alat mereka, kacung-kacung mereka ya para mahasiswa yang demo-demo anarkis hari ini. Aduh. Hah? Seriusan? Yang spek begini disuruh saingan sama yang model begini, sama ini dan ini. Mohon maaf nih, bukan mau maksud merendahkan, tapi menurut saya beda jauh, beda kelas, bagaikan langit dan bumi kalau disandingkan. Jangankan disaingi, disandingkan aja udah kalah kalian. Ya. Ya, lu lihat aja mereka makannya gimana itu. Disiplin mereka itu gimana? Disiplin waktu, disiplin diri. Time manajemennya bagus. Tidurnya sedikit tapi kerjanya banyak. Pelatihannya banyak. Makannya sedikit, tidurnya sedikit, bangun cepet. Pagi-pagi udah latihan. Udah disuruh kerja, ngapain aja. Dan mereka itu gak pernah ngeluh. Gak pernah banyak selalu bacot, ngejulit. Ya beda jauh sama elu.
Lu bangun Mahasiswa. pagi aja telat, sholat subuh enggak. Setiap pemerintah bikin kebijakan lu ngeluh, lu protes. Dan juga terkadang lu sebagai mahasiswa juga luntang-lantung. Makalah nggak bikin, malah ngejoki, skripsi ngejoki, copy paste, pakai ChatGPT. ChatGPT Dan kalau lagi. ditanya, saya lebih bangga sama mereka sih dibanding Betul. sama kalian-kalian ini. Betul. Mereka jasanya Fakta. jelas, kerjaannya jelas, masa depannya jelas. Kalian belum tentu. Kalian nyinyir-nyinyirin pemerintah, hasilnya nggak ada. Apalagi sampai menyebarkan berita hoaks. Berkedok peduli rakyat, takut rakyat sengsara, tapi Tapi kalian itu ada tujuan lain. ya. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan ingin memecah belah bangsa. Supaya Indonesia ini kacau dan Pak Prabowo lengser Dilengserkan. dan abah kalian yang naik, junjungan kalian yang naik. Itu kan, junjungan kalian jadi presiden. Itu aja. Agenda kalian dari dulu itu. Dan beberapa kali saya bilang di VT-VT saya, kalian jangan ngerasa saingan sama TNI. Kalau kalian punya skill, punya knowledge, punya adab, punya akhlak, punya kemampuan bekerja yang baik, ya udah kenapa harus takut? Kecuali kalian nggak punya skill apa-apa, cuman modal bacot, cuman nunggu dikasih pekerjaan. Mana nih 19 juta lapangan pekerjaannya? Udahlah nggak nyoblos, minta-minta lagi. Ya dicari, usaha. Kenapa harus berpangku tangan sama orang terus? Betul Nunggu sekali dikasih, nih abang ini. tangan di Kok atas ada itu benarnya lebih juga baik kau, dari Bang? tangan di bawah. Berjuang dulu, ikhtiar dulu, usaha dulu, doa. Ya kalau nggak ada ya berarti ya cari terus sampai Iya, ada, sampai nemu. Itu dong. Jangan maunya dikasih Kreatif. terus. Katanya nggak suka mental bansos. Ya lu aja ngemis-ngemis pekerjaan, minta-minta lapangan pekerjaan. Sama satu Betul lagi, sekali. stoplah bikin narasi-narasi yang tidak masuk akal dan tidak berfaedah. Contohnya, Lebaran mau pakai baju anti peluru lah, takut baca buku, takut didor lah. Itu kan narasi-narasi yang tidak masuk akal, yang bisa memprovokasi. Seolah-olah Indonesia ini udah hancur lebur, besok kiamat. Terus ada juga yang bikin Dalam tren, masa depan mereka yang tren kiamat. begini. The pretty girls don't vote 02. Mohon maaf, kalau kalian itu belajar agama, ini kita bahas agama ya, karena kalian itu kan suka bahas-bahas agama, suka Kasih doain paham orang kena dulu. azab lah, masuk neraka lah. Padahal ada hadis Rasulullah yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang rupa kalian, yang Allah pandang itu hati dan amal perbuatan kalian. Jadi percuma kalau ngaku sebagai pretty girls, punya rupa yang menawan, tapi akhlaknya nggak ada, hatinya itu dia banyak kotoran. Ya percuma. Allah nggak pandang itu. Yang Allah pandang itu akhlak, amal perbuatan. Siapa nama kau, Bang? Kok Anda kelihatan begitu pintar ya, Bang? Siapa nama kau? Pintar abang ini ngomongnya. Kita semua merasa terwakili apa yang disampaikan. Mereka, khususnya dalam hal pekerjaan, teman-teman. Katanya mereka itu mengatakan kelompok-kelompok yang berseberangan paham dengan mereka adalah kelompok-kelompok penggila dan pencinta bansos. Pecinta hal-hal yang disiapkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada rakyat. Tapi kok mereka ngemis-ngemis minta pekerjaan? Come on. Kalian juga pecinta bansos kalau gitu dalam hal pekerjaan. Usaha dong, kerja. Katanya kalian pintar. Katanya kalian kaum-kaum yang begitu smart. Kok pekerjaan mesti minta-minta? Cari dong doa. Ya. Berusaha. Melakukan inovasi apa yang saya lakukan. Kalau bisa kalian menciptakan sesuatu untuk kalian produksi, jual atau apa. Mempelajari sesuatu. Dunia sekarang kan banyak. Kalau kalian mau belajar. Silakan, itu terbuka. Jangan menanti-nanti uluran tangan dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk Anda. Kerja Anda yang cari sendiri, bukan orang yang siapkan kepada Anda. Cari kerja.
Kita dari dulu nggak pernah, saya pribadi nggak pernah ngemis-ngemis pekerjaan pemerintah. Kalau kalau bisa saya jadi kuli bangunan, saya kerja kuli bangunan. Saya pernah jadi sopir angkot, teman-teman. Saya pernah jadi kerja angkat-angkat kulkas, teman-teman. Saya pernah bekerja dengan sampai satu titik saya mulai belajar untuk menggali potensi dalam diri saya. Apa ya saya bisa gali potensi? Sembari saya berdoa, Tuhan tunjukkan jalan saya untuk saya bisa menemukan panggilan saya dalam pekerjaan. Saya berdoa dan kemudian berpikir potensi apa. Saya ini bisa musik. Ya, saya akan belajar kembangkan lebih lagi untuk belajar teori-teori musik dan saya buka sekolah musik, teman-teman. Private, saya dari rumah ke rumah berjalan, belum ada kendaraan, di tempat yang cukup jauh, teman-teman. Saya rela bela-belain untuk membuka kelas kursus musik private. 1 murid, 2 murid, sembari saya bekerja berusaha untuk mempelajari lebih lagi untuk mengembangkan potensi saya sehingga saya menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan ketika saya sudah berhasil di situ saya bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Akhirnya sampai detik ini sekolah musik saya masih ada. Saya bisa merekrut beberapa murid, merekrut beberapa guru-guru, teman-teman. Merekaman mereka untuk join bersama dengan sekolah musik saya dan kemudian mereka bisa mendapatkan pekerjaan dari apa yang saya lakukan dulu ketika saya mengembangkan potensi saya. Itu yang saya mau kalian juga perjuangkan. Lihat potensi kalian apa. Jangan ngemis-ngemis kepada pemerintah. Potensi kalian apa? Kembangkan, belajar, kembangkan, pertajam di situ. Kemudian jadikan itu sebagai hal profesional dalam kehidupan kalian. Sangat-sangat senang sekali jika hobi kita, jika apa yang kita ingini itu bisa membawa kita mendapatkan penghasilan. Kita bisa profesional di hal itu. Ya, misalnya kalian itu suka menggambar, coba kalian cari inovasi apa yang bisa menghasilkan uang dari menggambar. Kan banyak sekali, teman-teman. Kembangkan potensi kalian dan kemudian ciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kalian sendiri. Bahkan percayalah, ketika kalian doakan dengan sungguh-sungguh, kalian akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jangan mengharapkan uluran tangan dari siapapun. Doa minta ke Tuhan, kalian bekerja keras. Jangan doa minta-minta pekerjaan, gak dapat pekerjaan, demo-demo. Apa? Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.